Seharusnya ibadah yang kamu banyakin, bukan malah maksiat yang kamu gedein. Bekicot. Sedangkan kamu tuh udah tua, Mas. Mungkin mikir kamu tuh, Mas. Lah emang kenapa, Mbak? Emangnya kenapa kamu bilang? Zen, denger ya. Anak aku tuh udah besar-besar, butuh biaya. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Kamu ini. Zen, mau kemana kamu? Zen! Dalam keadaan mabuk, Zen mengamuk. Ia tersinggung oleh kalimat sindiran dari temannya, Klisin. Peristiwanya terjadi begitu cepat ketika Zen tancapkan sebilah pisau di leher Klisin. Darah pun muncrat, Klisin roboh bersimbah darah di jalan di daerah Kelurahan Babadan, Kecamatan Ngulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Klisin mati atau enggak ya? Mudah-mudahan cuma luka aja. Begitu tampak pemandangan Klisin yang sekarat, Zen ambil langkah 1000, kabur. Mas, Mas. Aduh, gimana ini Pak? Jadi, saya nggak tahu Pak. Aduh, kita sini mau tahu nggak ya? Aduh, pendarahan ini Pak. Mas, Mas. Zen, mau kemana kamu? Zen memacu sepeda motor. Ia ketakutan karena perbuatannya. Tiga polisi menyelidiki kasus perkelahian Zen dengan Klisin. Belakangan, nyawa Klisin tak tertolong lagi. Ia mati. Jadi jelas Pak ya, kalau anak Bapak yang bernama Zen yang telah melakukan pembunuhan. Betul Pak. Tadinya saya nyusul anak saya ke sini Pak. Cuman saya melihat perkelahian anak saya dengan polisi. Lalu persoalannya apa? Nah, itu masalahnya. Persisnya saya tidak tahu persoalannya. Cuman saya melihat anak saya keluar dari rumah terburu-buru. Lapor. Kami menemukan cecaran darah sepanjang 20-25 meter. Jadi disitulah korban roboh. Sementara lokasi korban tertusuk kurang lebih 20 meter dari sini. Izin Dan. Korban sudah meninggal dunia. Di bagian leher terdapat luka akibat tusukan pisau. Apa Bapak melihat kemana arah larinya tersangka tadi? Iya Pak, dia lari ke sana Pak. Arah sana ya? Iya betul. Daerah Ngatang Dan. Ngatang mana itu? Mungkin daerah Batu. Ya udah, kalau gitu kita harus dulu. Mari Bapak. Baik Pak, ayo, mari Pak, bantu. Ayo Pak, bantu. Ayo. Jelas, Klisin mati akibat tusukan ke batang leher. Kedalaman tusukannya sekira 15 cm. Polisi bergerak memburu Zen. Aparat tak ingin tertinggal jauh dari jejak pelarian Zen. Mereka bergerak cepat. Lari Zen cepat. Ia masuk jalanan di perumahan warga, lalu menghilang. Polisi kalah cepat. Dan ini motornya Jen. Dan ini sendalnya, Dan. Tapi belakangan, polisi mendapat jejak Zen. Sepeda motor dan sandal Zen tertinggal. Penangkapan Zen hanya menunggu waktu saja. Kita lihat siapa yang punya. Lagi pula, Zen kabur masuk hutan. Artinya, berapa lama Zen akan bertahan? Itu Bapak beritahu ke semua warga kalau orang yang Bapak lihat tadi dia adalah pembunuh dan dia sedang kami buru. Baik Pak, nanti saya kasih tahu sama warga. Ayo kita cari. Siap, Dan. Zen lolos dari buruan polisi. Ia bersembunyi di hutan di daerah Kecamatan Ngantang, salah satu daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sana,
Zen menerobos gelap malam sendiri. Masih hidup gak ya? Wajang udah mati lagi ya? Enggak. Dia pingsan mungkin karena luka dong. Zen, pemuda berusia 22 tahun. Ia cuma buruh kerajinan tangan yang dibayar 50.000 sehari. Tapi penghasilan Zen lebih banyak dihamburkan untuk kesenangannya menenggak minuman keras. Astaga, Zen, kamu gak ada kapok-kapoknya juga. Tiap hari kerjanya nenggak minuman terus. Kamu mau jadi apa, ha? Apa gimana? Itu minuman bisa merusak kamu sendiri. Untuk kebiasaan buruknya ini, orang tua Zen kewalahan beri peringatan padanya. Zen, Zen, bener ya? Dibilangin susah kamu. Apa sih, Pak? Aku juga mabuk pakai uangku sendiri, Pak. Dari ucapan sampai tindakan fisik, orang tua Zen belum mampu beri kesadaran pada anaknya. Zen tetap bergajulan. Astagfirullahaladzim, Zen. Zen, seharusnya ibadah yang kamu banyakin, bukan malah maksiat yang kamu gedein. Kalian ini ke warung saya cuma numpang minum, mabok-mabokan. Gimana ada yang mau beli ke sini? Bang, udahlah, fokus dagang aja. Daripada ntar nih keluar sama milu gua acak-acak nih. Di kampung, Zen akrab dengan Klisin yang usianya 10 tahun lebih tua, yakni 32 tahun. Zen dan Klisin sering menghabiskan waktu menenggak minuman keras di sebuah warung kopi. Bisnis bekicot. Itu emang bagus loh. Mana aku bilang. Nah, aku mikir dulu. Sin, kenapa sih? Bekicot. Ya, bekicot. Minum minuman lagi. Aku lagi yang beli. Zen, ini minuman kita habis. Beli minuman lagi. Kamu tuh kalau mabuk ya, maksa, berkuasa. Kamu nih banyak omong kamu. Meski akrab karena doyan minuman beralkohol, ada saja perilaku salah satu yang tidak menyenangkan. Misal Klisin yang biasanya lebih berkuasa mempengaruhi Zen. Dalam keadaan teler, ucapan Klisin bagai titah yang harus dilaksanakan. Akhirnya Zen menurut apa yang dimaui Klisin, saya menggerutu. Klisin sudah berkeluarga, anaknya 2. Klisin ayah dari 2 anak laki-laki. Anak pertama berusia 13 tahun dan anak bontot baru berusia 4 tahun. Klisin menikahi istrinya 13 tahun silam. Mabok lagi kamu? Pasti sama si Zen itu kan? Mas, denger ya. Lebih baik kamu tuh sudahi bergaul sama si Zen itu. Dia tuh masih muda, Mas. Sedangkan kamu tuh udah tua, Mas. Boleh mikir kamu tuh, Mas. Berisik banget sih ah. Lu campur aja urusan orang kamu. Risik. Mas! Karena Klisin peminum, maka hari-hari di rumahnya seringkali memanas. Istrinya tak henti memperingatkan Klisin, tapi Klisin abai. Aja ya kamu ikuti si Zen itu. Udah kelakuannya bergajulan, gampang emosian. Yaudah, aku minta uang. Aku pengen beli susu buat anak kita. Uang nggak ada. Udah habis aku kasih si Zen buat beli rokok. Kamu kasih uang kita buat si Zen itu? Ya terlalu
istri Klisin tahu dengan siapa suaminya bergaul, Zen. Karena itu, istri Klisin seringkali menampakkan rasa jengkel pada Zen. Begini, ketika istri Klisin menegur Zen, istri Klisin tak setuju dengan ide Zen mengajak suaminya bisnis bekicot. Zen! Istri Klisin takut duit suaminya justru yang habis. Zen! Aku bilangin deh sama kamu tuh gak usah ajak-ajak suami aku Mas Krisin buat buka bisnis apa tuh? Bisnis bekicot. Ya emang kenapa, Mbak? Emangnya kenapa? Sebelum kamu mau buka usaha, kamu punya modal nggak? Enggak kan? Kalau mau buka usaha bareng, modal juga bareng. Ini nggak punya modal, mau bikin usaha. Cari modal dulu sana. Nah, emang kenapa, Mbak? Emangnya kenapa kamu bilang? Zen, denger ya. Anak aku tuh udah besar-besar, butuh biaya. Iya, dengerin. Sangin banget. Kembali ke perburuan Zen, sudah 2 hari Zen dalam pelariannya. Di hutan, Zen menggembara. Ia kesulitan makan, jika haus ia minum air sungai. Pelarian Zen terhenti di sebuah gubuk di tengah hutan. Disitulah polisi menyergap Zen. Pemuda yang doyan mabuk ini tak berkutik. Ampun Pak, ampun Pak. Iya Pak. Pak, saya salah Pak. Diam kamu, Zen. Kamu tahu bagaimana kondisi terakhir dari Nuklisin? Jelaskan. Emang kenapa Pak? Pingsan kan Pak? Cuma luka-luka kan? Dia tewas dengan luka tusuk di lehernya. Cepat, bawa dia. Siap, Dan. Pak. Ayo, Pak. Pak. Pak Daniel, bagaimana tersangka kita kemarin? Sedang dipanggil. Zen, tolong kamu jelaskan kronologi pada malam itu saat kamu ribut dengan korban Muklisin. Dan tolong jelaskan juga apa motivasi kamu membunuh dia. Intinya malam itu saya kesel Pak. Krisin itu kalau mabuk suka maksa dan merasa berkuasa. Nah dia beli minuman lagi, terus ngajak saya Pak. Tapi saya nggak mau Pak. Lalu si Krisin datang ke rumah saya Pak. Gitu, Pak. Ada mabok ya. Ada mabok ya. Begini awalnya sebelum Zen menghabisi nyawa Klisin. Zen dan Klisin serta sejumlah rekan sedang pesta minuman keras. Minuman habis nih. Hah? Tenang. Aku beli minuman dulu. Oke? Oke, gitu dong. Ayo cepet deh.
Bisa nggak jalan lu? Tenang aja, tenang. Jangan lama Sen. Lo, screen lama banget. Sudah, aku cabut. Udah lama nih. Duluan lo. Cabut. Di ujung pesta miras itu, Zen dan sejumlah rekan memilih pulang sebab botol sudah kering. Gimana sih? Agak bete nih. Dikit lagi. Ntar lagi. Gimana ya, Bang? Yuk. Dan bro. Yuk. Gimana? Udah kita pulang aja lah. Yuk. Udah, yuk. Lamaan. Wah, dasar nih. Warung cuma berantakin aja. Muda sekarang. Tapi sebenarnya, Klisin sedang membeli botol minuman berikutnya. Disinilah titik persoalannya. Zen, ayo. Sini mau kemana? Sini dong. Kalian mau kemana? Ini aku udah beli minuman nih. Lama kamu sih, udah pada bubar. Ayolah, minum dulu lah di warung kita minum lagi. Udah lama kita balik aja lah ya. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Kamu ini nggak patungan. Semua minuman aku yang beli. Gak enak pulang. Enak bener kamu. Kok kamu ngomong gitu? Hah? Mungkin yang udah aku minum. Kita minum. Udah besok aku ganti uangmu ya. Nggak usah ganti. Aku udah nggak mau temenan sama kamu. Klisin kembali meminta Zen untuk melanjutkan pesta miras, seperti gaya Klisin yang memaksa. Tapi Zen menolak. Klisin mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Zen. Maka jadilah keributan itu. Penusukannya, eksekusi penusukannya di sini. Untuk barang bukti yang ditemukan, pisaunya ada di semak-semak itu, di tengah-tengah itu, sebelum ada rumput. Gitu, udah tak pulang aja gitu. Nggak usah minum lah gitu. Nggak usah minum lagi gitu. Terus saya pulang sampai depan gang rumah saya, nggak tahu dia nyamperin saya. Ya nganu pundak saya gini. Terus bilang, udah dibeliin kok malah. Iya. Terus yang ngungkit-ngungkit itu udah dibeliin kok malah pergi gitu. Udah dibeliin kok malah pergi gitu. Udah enak-enak, nggak punya uang udah dibeliin gitu. Loh, kok kenapa gitu?
Uang udah diminum diungkit gitu, besok saya kembalikan uangnya. Ya itu nggak usah temenan sama saya aja gitu. Ya terus ya saya akhirnya marah, kenapa gitu. Ya, saya pulang ambil pisau. Penusukannya, eksekusi penusukannya di sini untuk barang bukti yang ditemukan, pisaunya ada di semak-semak itu, di tengah-tengah itu, sebelum ada rumput, ada daun-daunan itu. Korban kondisi sudah meninggal dunia di tempat dan juga ceceran darah yang kurang lebih berjarak dari awal TKP sampai dengan korban tergeletak yaitu 20-25 meter. Jadi penyebab meninggalnya yaitu tusukannya cukup dalam, kurang lebih hasil visumnya 15 cm masuk ke arah paru sehingga ada kebocoran di paru-parunya menyebabkan meninggal dunia. Saya kaget Mbak, kaget soalnya anak saya membangun saya katanya tidur, kenapa kok meninggal gitu. Apa dapat kabar dari mana? Tetangga sama dodoki saya Mbak, saya tidur jam 12. Terus tetangga sini bilang gimana? Tanya, suami kamu udah meninggal. Saya nggak percaya Mbak, terus saya bilang loh tadi tuh anak saya ke situ sama Arif, belum katanya cuma tidur nggak mau ke sini, bilang gitu. Saya terkejut Mbak, terus saya datang ke situ, saya mau dekati nggak boleh katanya, dekati suami saya nggak boleh, jarak jauh. Habis dibilang kayak gitu terus Saya menangis, saya manggil ibu saya bangunin ibu saya, terus saya datang, saya minta tolong tetangga saya nganterin, saya kan takut toh Mbak. Terus kemana? Nganter kemana? Ya di depan situ, tapi nggak dijaga sapi, nggak boleh kan katanya, takutnya nanti saya yang bunuh gitu katanya. Terus kamu lihat di jauh. Pas Mbak lihat di situ gimana kondisinya? Maksudnya kondisi di sekitar itu Geletak gitu, saya takut, saya taunya gitu Mbak. banyak orang. Banyak orang. Terus Ya sudah, saya suruh di situ, terus saya menangis gitu. Tapi setiap hari dia sering cari-cari suami saya, kerja pencari. Saya bilang, sama golek bojoku nyapo, Rip, aku bilang. Terus Arif bilang gini, tak jak bisnis bekecot, saya marahi. Golek bisnis bekecot tak sampean nggak manu modal, nggak usah, soalnya anakku ya gede, ragatnya ya akeh SMP. Aku bilang gitu. Diem saja gitu. Tersangka tersinggung atas omongan korban sehingga pada saat itu tersangka dan korban setelah melakukan minuman keras, jadi dalam kondisi mabuk, tidak terlalu berpikir normal, akhirnya terpicu dengan omongan korban, tersangka tersinggung, langsung mengambil pisau dan menghunuskan kepada korban. Mungkin kepada warga masyarakat Kabupaten Blitar sebisa mungkin menghindari minuman keras dan jangan terlalu mudah untuk terprovokasi terhadap omongan ataupun tingkah laku orang lain. Close up. saya cabut. Nancep. Gue nyariin deh tadi. Kamu punya modal nggak? Nggak kan? Modal bareng itu usaha bareng, harus punya modal bareng. Ya. Pak, ayo kita bawa.